Hai, calon-calon guru penggerak. Saya Limas Segultom, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Moronado, Kabupaten Nias Selatan. Saya akan mencoba membuat koneksi antar materi dari modul 1 ini. Bagian yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, pendidik ibarat petani, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian yang ketiga, kodrat anak. Kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Merdeka artinya adalah adanya kemandirian dalam belajar. Bermain dalam konteks lebih luas adalah berkarya. Yang selanjutnya, menghamba pada anak. Pendidikan yang berpihak dan berpusat kepada anak didik. Kemudian yang selanjutnya, kolaborasi tri-sentra pendidikan, yaitu adanya kerjasama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, penanaman budi pekerti, yaitu adanya keselarasan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Kemudian berikut saya sampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya selama ini tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1. 1. Murid sukses ketika mereka tuntas materi dan nilai secara KKM, berarti berfokus pada aspek kognitif. Kemudian yang kedua, murid harus patuh, duduk tenang, tidak ribut, dan fokus memperhatikan penjelasan guru. Dalam hal ini, bentuk sikap yang baik menjadi sasaran perhatian. Kemudian yang selanjutnya, guru menjelaskan, siswa memperhatikan. Berarti adanya pembelajaran yang berpusat pada guru, bukan pada siswa. Kemudian yang keempat, murid pintar dan layak naik kelas adalah murid yang nilai kognitifnya tinggi. Kemudian yang kelima, semua siswa harus bisa matematika. Yang dalam hal ini berarti bahwa tolak ukur kepintaran adalah matematika. Kemudian pemikiran atau perilaku yang berubah setelah saya mempelajari modul ini adalah yang pertama, merubah pikiran. Murid bukan kerbau yang harus serba menurut tuannya, maka harus diberi ruang sesuai kodratnya, yaitu merdeka dan bermain. Kemudian pemikiran yang berubah adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada anak atau berpihak pada anak. Kemudian selanjutnya, setiap anak istimewa dengan keunikan masing-masing. Yang terakhir, guru bukan satu-satunya pendorong kemajuan murid. Perlu adanya kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Maka, perilaku yang bisa saya ubah atau saya perbaiki adalah yang pertama, menuntun anak belajar secara bermakna dengan menimbangkan aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup sesuai kodrat anak. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, memerdekakan murid dalam proses pembelajaran sesuai kreativitas. Yang keempat, menggali bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki murid. Yang kelima, melakukan komunikasi intensif dan berkolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan murid. Nah, selanjutnya yang dapat saya laksanakan dengan segera agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik peserta didik, mulai dari kebiasaan, minat, bakat, kemampuan menyerap pelajaran, serta meminta pendapat kepada peserta didik kegiatan belajar mengajar seperti apa yang mereka sukai. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan.
Yang ketiga, menjadi teladan dengan mendisiplinkan diri dalam setiap melakukan pembelajaran. Yang keempat, memotivasi peserta didik dan mengapresiasi setiap hasil karya siswa. Yang kelima, melakukan pendekatan secara arif dengan peserta didik, serta menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, wali kelas, atau masyarakat terkait mencari solusi terbaik di setiap kendala yang dihadapi peserta didik. Berikutnya adalah proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran KHD secara konkret sesuai konteks lokal sosial budaya di sekolah saya. Nah, hal ini yang bisa saya lihat di SMK Negeri 1 Boronado Kabupaten Selatan, dan yang telah kami biasakan adalah yang pertama, membiasakan budaya salam dan sapa ya hobu. Ini dilakukan di setiap pagi untuk menyambut kedatangan siswa di gerbang ataupun di ruang kelas. Kemudian yang kedua, menanamkan nilai-nilai budaya yang ada dalam tarian Mena. Nilai-nilai kerjasama, kolaborasi, kedisiplinan, semangat, kekompakan, dan budi pekerti terkandung dalam tarian Mena, dan nilai tersebut dapat diimplementasikan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan budi pekerti anak melalui kebaktian awal bulan. Keempat, pembelajaran di kelas berpusat dan berpihak pada siswa. Yang kelima, pembelajaran di kelas sesuai dengan kapasitas dan kemampuan peserta didik. Yang keenam, saya mencoba pembelajaran di kelas menghargai hak setiap anak. Dalam hal ini, setiap anak diberi kesempatan untuk bertanya, untuk mengungkapkan pendapat terkait dengan apa yang mereka alami di dalam setiap proses pembelajaran. Demikian yang saya paparkan dalam hal ini, semoga dapat bermanfaat dan terlaksana program pendidikan calon guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.